Islam adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai dasar-dasar pemikiran, konsep, prinsip-prinsip filosofis yang mendasari hukum dalam konteks Islam. Ini mencakup mengenai kajian sumber-sumber hukum Islam, metodologi interpretasi, dan hubungan antara hukum dan nilai-nilai moral, sosial, dan filosofis dalam kerangka ajaran hukum Islam. Filsafat hukum Islam membantu meneliti makna, tujuan, dan juga implikasi filosofis dari norma hukum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait daripada filsafat hukum Islam. Dari yang pertama adalah mengenai hakikat hukum Islam. Terdapat 4 hakikat daripada hukum Islam. Yang pertama adalah mengenai hakikat hukum Islam sebagai ilmu. Hakikat hukum Islam sebagai ilmu artinya hukum Islam terbuka terhadap kritik dan juga perubahan. Akibat terbuka daripada kritik dan juga perubahan, maka diperlukan definisi empiris yang optimal sehingga hukum dapat senantiasa aktual sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, perkembangan keilmuan yang ada di masa sekarang maupun yang ada di masa mendatang. Yang kedua adalah mengenai hukum Islam sebagai ilmu yang praktis. Artinya, hukum Islam senantiasa dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia, khususnya untuk umat muslim dalam hubungan ibadah, hubungan muamalah, hubungan jinayah, siasah, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga adalah hakikat hukum Islam yang berdimensi teologis dan juga transendental. Hal ini diakibatkan karena menggunakan Al-Quran dan juga hadis sebagai sumbernya. Yang keempat adalah hakikat hukum Islam sebagai produk daripada para mustahid yang melakukan ijtihad. Hal ini diakibatkan karena terdapat perbedaan daripada mustahid yang melakukan ijtihad. Di antara perbedaannya itu disebabkan oleh karena kapasitas para mustahid dalam menggali dan memahami hukum Islam dari sumbernya. Perbedaan yang kedua adalah dikarenakan ruang dan waktu yang mereka tempati, yang mereka diami itu masing-masing juga berbeda. Perbedaan yang ketiga adalah karena pemahaman mereka terhadap suatu dalil yaitu ayat dan juga hadis juga berbeda. Perbedaan yang keempat adalah karena menggunakan metode ijtihad yang berbeda-beda. Perbedaan ini mengakibatkan pluralisasi yang ada dalam produk masing-masing mustahid, sehingga membuatnya menjadi sangat beragam dengan melahirkan pemikiran-pemikiran mazhab yang juga berbeda-beda yang dianut oleh para umat Islam. Baik, kita masuk dalam materi kedua dalam kelompok ontologi hukum Islam. Yang akan saya bawakan di materi ini adalah mengenai hakikat manusia dan juga hakikat hukum Islam. Dalam materi kita kali ini, hakikat manusia, kami memiliki 4 pandangan. Yang pertama, yaitu pandangan psikoanalitik. Menurut kelompok pandangan psikoanalitik ini, hakikat manusia adalah esensi yang mendapat dorongan dari dalam diri mereka sendiri untuk melakukan segala tingkah laku dan tindakan mereka. Yang dimaksud dorongan dari dalam ini seperti instingtif atau insting manusia dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, yang kedua ada pandangan humanistik. Pandangan humanistik ini mengatakan hakikat manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya sendiri atau dari luar untuk bertindak seperti tindakan untuk individu, untuk dirinya sendiri, dan dorongan-dorongan lain seperti dari lingkungan maupun dorongan dari situasi sosial seperti masyarakat sekitar, seperti itu. Ketika ada pandangan Martin Buber. Pandangan Martin Buber ini mengatakan bahwa hakikat manusia adalah sebagai makhluk atau esensi yang bisa berbuat atau bertingkah laku namun dibatasi oleh batasan yang faktual. Bisa jadi mereka itu bertingkah laku namun dibatasi dengan batasan lain, seperti misal ada hak orang lain atau seperti ada yang membatasi dari luar diri sendiri atau dari dalam diri sendiri seperti perasaan mereka atau yang lainnya. Yang terakhir ada pandangan behavioristik. Dalam pandangan ini mereka mengatakan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh hal-hal dari luar dirinya seperti lingkungan, keadaan sosial, atau hal-hal lain yang berasal dari luar diri mereka sendiri. Kemudian materi terakhir yang akan saya bawakan yaitu mengenai Allah sebagai Al-Hakim. Nah, Allah sebagai Al-Hakim ini dalam makalah kami jelaskan dengan 2 artian. Yang pertama, Allah sebagai pencipta hukum, Allah yang menciptakan segala hukum yang ada yang kita lakukan ini dan kita ketahui berdasarkan dari wahyu Allah atau kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah Allah yang maha bijaksana, yang bijaksana dalam menentukan syariat atau hukum-hukum yang akan kita laksanakan dalam berkehidupan di dunia ini. Materi selanjutnya yakni terkait manusia sebagai mahkum alaih. Pengertian mahkum alaih yakni seseorang yang perbuatannya dikenai kitab oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut mukallaf. Sedangkan dari segi bahasa, mukallaf berarti sebagai orang yang dibebani hukum. Dalam istilah ushul fikih, mukallaf disebut juga dengan mahkum alaih atau subjek hukum. Mukallaf merupakan orang yang dianggap mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan Allah. Seluruh tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan dimintai pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Manusia sebagai mahkum alaih yang dimana ia merupakan subjek hukum yang melaksanakan hukum-hukum yang berlaku. Selain itu juga ada beberapa penegak hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum. Yang pertama, yakni terkait pelaksana hukum. Pelaksana hukum merupakan seseorang yang cakap hukum, artinya sudah berumur 18 atau 19 tahun ke atas. Dalam hal ini, pelaksana hukum yaitu manusia, di mana manusia merupakan seseorang yang memiliki akal dan pikiran. Manusia sebagai pelaksana hukum harus mengerti peraturan yang sudah diatur sesuai dengan norma-normanya.
di mana manusia dapat melaksanakan hukum jika orang tersebut sudah di atas 18 tahun, tidak gila, dan tidak sakit-sakitan. Kemudian yang kedua, yakni terkait manusia sebagai pelaksana hukum. Dalam poin ini, yakni terkait manusia sebagai pelaksana hukum, itu terdapat 4 pilar, yaitu yang pertama, esensi dan eksistensi manusia. Menurut psikolog menyatakan bahwa esensi manusia merupakan rohani, jiwa atau psikis. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki unsur dan jiwa yang berakal, bernafsu, dan bertanggung jawab kepada Allah. Kemudian, eksistensi manusia di dunia merupakan tanda kekuasaan Allah terhadap hamba-hambanya, bahwa dialah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Kemudian yang kedua ini akal dan hawa nafsu. Akal memiliki arti paham dan mengerti. Sebagaimana yang kita ketahui dijumpai pada ayat-ayat dalam Al-Quran seperti Al-Baqarah ayat 75, Al-Hijj ayat 44, Al-Muluk ayat 10, dan Al-Ankabut ayat 43. Manusia yang berakal atau disebut dengan ulul albab adalah orang yang melakukan 2 hal, yaitu tazakkur. Maksud dari tazakkur ini mengingat Allah, dan tafakur, yaitu memikirkan ciptaan Allah. Akal merupakan kekayaan yang sangat berharga bagi manusia, karena dengan adanya akal, manusia dapat berpikir dan juga membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian terkait hawa nafsu merupakan dorongan atau keinginan manusia yang melibatkan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Hawa nafsu bukan hanya hasrat untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh, akan tetapi hawa nafsu itu juga terdapat hawa nafsu duniawi, yakni yang meliputi hasrat terhadap makanan, harta, kenikmatan seksual, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu hawa nafsu kemarahan, yakni meliputi hasrat ketidakpuasan, amarah, dan kemarahan. Terakhir yaitu hawa nafsu meliputi dengki, iri hati, hasrat berkuasa, dan lain sebagainya. Jadi adanya akal dalam manusia itu bertujuan agar manusia bisa menahan hawa nafsunya dari godaan-godaan setan. Kemudian poin yang ketiga yakni kesadaran naluri manusia akan kesadaran hukum. Pada poin ketiga ini, kesadaran dan naluri manusia akan hukum mencerminkan pemahaman dan reaksi alamiah manusia terhadap peraturan, norma, dan aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat, di mana kesadaran manusia tentang hukum mencakup pemahaman individu, norma-norma sosial, dan memahami hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat dan sistem hukum yang ada. Sedangkan naluri manusia terhadap hukum mencakup untuk mematuhi norma-norma sosial dan hukum, menghindari tindakan yang dianggap melanggar hukum atau norma, dan juga pemahaman tentang keadilan dan tindakan yang adil. Kemudian pada poin yang terakhir, ini poin keempat, terkait manusia dan hukum akal. Manusia dan hukum akal merupakan memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan, di mana manusia merupakan subjek hukum yang harus melaksanakan hukum ada di suatu negara, dan juga hukum tersebut merupakan suatu produk akal dari manusia. Manusia menciptakan hukum agar dapat mengatur perilaku masyarakat dan menciptakan kerangka kerja hukum yang sesuai dengan kebutuhan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, manusia juga menggunakan akal untuk memahami hak dan kewajiban yang harus mereka patuhi sesuai dengan hukum. Kesimpulan dari rangkaian materi yang sudah dijelaskan adalah bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif atau peraturan hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi ontologis yang mencakup hubungan antar hukum dan realitas metafisik, moralitas, serta nilai-nilai spiritual dalam pandangan Islam. Ini menekankan pentingnya untuk memahami hukum Islam sebagai bagian integral dan sistem nilai serta keyakinan yang lebih luas dalam kehidupan Muslim. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Sebelumnya saya mewakili teman-teman yang berada dalam video ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman pendengar. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.